apa mimpi yang teraneh yang pernah kamu alami? Oh iya. Mimpi tidur ya? Mimpi ya? terabsurd. Absurd. Kalau ini Aku bukan mimpi aneh sih, aku lebih ke mimpi paranormal. Aku kan sering didatangin setan. oh iya. Halo cerita, nggak apa-apa. Emang nggak di sini lagi serius. Gue kayak ini sih. Enggak cerita aja. Kenapa waktu Azok Coba cerita. Azok kan operasi. Kapan? Kenapa? Siapin tisu, nggak apa-apa. Kenapa? Enggak. Jadi Waktu Azok operasi. Aku sering tanya ya. Saya juga putaran. terus kan kita kan semakin tambah umur kan kita harus semakin memilah-milah untuk mencari pertemanan ya. Dan terkadang orang ingin berteman sama kita tapi kita tolak gitu atau kita pilih-pilih kan orangnya bakal sakit hati. Apa gitu kita dapat dosa atau enggak? Sebenarnya sih harus dengan ilmu juga sih ya, maksudnya dengan pelan atau dengan cara yang halus gitu. Jadi jangan pas gitu, wah enggak kamu begini-begini, itu kita tetap berdosa karena menyakiti mereka. Oh, berarti dengan Boleh cara tapi dengan komunikasi. cara yang halus gitu. Dengan komunikasi yang baik berarti. Iya, komunikasi yang baik itu yang diperlukan. Berarti nggak boleh ya kayak enggak, gue nggak bisa main lagi sama teman lo. Sama lo kenapa? Lo ahli neraka soalnya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Paling ahli surga. Kalau dengan Lo yakin banget masuk surga? Malah kalau dengan orang lain kita harus husnudon. Nggak boleh. Husnudon. Iya, nggak Iya. boleh kamu begini-begini, nggak boleh. Nah, itu kan karakter di film aja. Iya. Ini mah Ya. bahas. Walaupun mereka kelihatan mata kita ya, atau kita itu kelihatan melakukan kejelekan, tetap kita berhusnudon. Barangkali dia lagi begini Oh, dia iya. ada masalah gitu. Kecuali kita lihat maling lagi ngambil, itu nggak boleh husnudon. Kalau udah kelihatan ngambil emang Terus harus. tuh aja dia lagi ini TV-nya lagi rusak di rumah minjem Iya. dulu. Siapa tuh lagi minjem. Nggak boleh gitu masa sama. Suzon nih. Mana boleh. Tapi minjem Bapak sama ini ya, maling. manipulatif ya. Agak serem loh. Scorpio. Oh iya, sorry. Balik lagi. Nah, Sipa kakak ada mau ditanyain nggak tentang pertemanan sama Pak Azam ini, Azalia? Apa ya? Bingung deh. Kira-kira mau nanya apa tentang pertemanan? Atau tanya seputar puasa juga nggak apa-apa. Tentang pertemanan. Ini tuh kalau ngomong bercanda apa serius sih? Gimana sih? Ya. Merhatiin omongan dia tuh kalau ngomong tuh bingung deh. Merhatiin ya. Oh, merhatiin banget ya. Emang. Orangnya kan aslinya kan diem ya kalau itu. Iya. Diem ya, tapi kalau udah ngomong gini. Iya, emang makanya saya lebih baik diem gitu. Tadi tuh nggak? Jadi kayak bercanda mulu ya. Makanya nggak berani seriusin. Wow. Emang nggak seriusan itu? Kita lanjut. Boleh? Ngomong nih, gue mau cerita dikit. Tadi pas dia turun dari mobil kan, lewati mobil kan. Mas, beda ya. Kalau cewek cantik turun dari mobil tuh wangi banget. Masya Tapi sumpah, saya kan ngobrol sama dia. Iya. Kasih Pak lewat. Hah? Wangi banget sih. Habis wangi itu. Maksudnya terus habis emang Terus wangi. saya bilang sama dia, "Jadi apa? Kalau cewek cantik tuh wangi banget sih. Udah ke dalam orangnya tapi wanginya masih di luar." Iya, wangi ketinggalan. Nah, Jalan. yang kayak begini-begini nih harus temenin. Kenapa? Nah. Tadi kan jual parfum. Tukang parfum palingnya kita dapat wanginya. Iya. Cakep tuh. Ngomong parfum apa sih? Pisel. Waduh, iklan. Jangan. Jadi Tapi saya emang ini kebetulan. Makanya bisa. Iya emang pisel. oh ya? Iya emang. Oh, ini bisa. Iya pisel dong. Enak banget. Enak kan? Enak Makanya banget. beli pisel. Oke, boleh masuk ya. Kalau penjualan naik perpanjang. Iya, panjang. Oh es krim kasihan Kak Azamnya. Kenapa? Ini gratis. Enggak apa-apa ya. Gak apa-apa, ini bebas, Masuk aja. bebas. Enggak apa. Kita lanjut aja. Oke, lanjut aja. Nah, tadi kan kita udah dapat penjelasan dari Ustadz Azam, udah serius banget, udah bener-bener ilmunya, manfaatnya semoga berisi lah gitu, dapat manfaat lah kalian semua. Ngomong apa sih, Bang? Ya pokoknya itulah. Nah, sekarang daripada kita serius banget, kita main games aja yuk. Mau nggak? Main games apa ya?
games apa ya? Kita main truth order aja. Tapi tenang, ini truth ordernya halus-halus. Oke. Bocor halus ya. Nggak, iya bocor halus lah, nggak serem-serem banget. Aduh, Oke, kita main sekarang. bahasanya agak jadul ya. Aduh bapak-bapak. Maaf ya, Jokes Pak. bapak-bapak, Iya. WA gitu. Bocor halus tuh bahasa mak gue. Kesemuran. Ya Allah, enggak juga sih kayaknya. Kita main di sini aja. Ini kita Wih, ada ganti. aplikasinya. Ada, ini kita buat sendiri. Oh iya serius. Bohong banget. Serius? Beneran gak sih? Hah? Benar. Benar. Ada. Please jangan bohongin aku lagi. Sering dibohongin. Iya. Waduh, dibohongin. sering dibohongin dia guys ya. Oke. Kita spin. Lagi kita putar. Tek. Siva. Nah. Bohong banget. Armin's. Aduh Armin. Armin's truth. Emang kamu punya pertanyaannya? Oh itu langsung, wah canggih banget. What is one thing about you that nobody Oh, iya. here knows? Apa itu artinya? Ada di bawah. Di bawah editor tolong. Apa satu hal yang orang-orang di sini nih belum tahu tentang faktanya Armin itu apa gitu? Sebutin aja. Udah dia udah turut aja. Dia soalnya susah. Yang belum tahu apa ya? Kok belum tahu? Satu hal di Satu diri hal kakak di- yang orang-orang di sini belum tahu. Atau Contohnya apa sih, Pak? Misalnya kakak kalau mobil zigzag gitu. Oh, kalau mobil saya kemarin kerekam sama CCTV itu di sini. oh itu berarti. Iya. Berarti itu suka ngupil sembarangan. Enggak, kalau mobil nggak pernah ada orang. Mobil. Hah? Kok nggak pernah ada orang? Gini deh. Contohnya Apa? Kalah. Kita tanya aja. triknya. Kelamaan. Hukumannya apa? Selama puasa ini pernah batal nggak? belum. Belum. Demi apa? Ya, insya Allah. Oh demi Allah. Bocil. Demi apa lu? Demi apa? Demi apa? Oke, demi tuh. Siva. Enggak. Azo. Iklan. Maaf ya ini. Belum bayar ya Pak? Aplikasinya buat premiumnya. Aplikasinya gratisan ya Pak ya? Enggak, ini emang ini. Gimik. Oke. Oke, Azov. Azov. Turutnya dari goceng nanya. Udah, tanya aja. Takut banget. TBL. Pilih aja yang mana. Oh my god, banyak banget. Bisa nggak sih? Banyak. Pertanyaan kemarin. Maaf, Dulu itu maaf. kan giliran buat tanyaan bikinan. Siapa yang bacain? Siapa yang pilih? Agak panjang ya nafasnya. Dia milih banyak banget soalnya pertanyaan. Banyak banget. Dia mau Tapi banyak yang serem-serem ntar Iya. takut. Takut banget. Dia takut. Harusnya gue yang takut ya. Gue yang jawab. Oh, apa ya? pilih. Apa sih kekecewaan terbesar dalam Oh iya. diri kamu? Dalam hidup Azov. Iya, dalam hidup Yang kamu. pernah dialamin. Iya. Ya, kecewaan terbesar. Pertemanan kah? Percintaan kah? Atau pekerjaan kah? Aduh, gue mikir dulu. TBL nggak tuh? Oke, dari 30 tahun hidup banyak gak sih? Iya, iya. Enggak, ada satu yang paling parah sih. Apa? Lalu oke, apa yang diinginkan tidak sesuai dengan ekspektasi? Iya, tentang apa? Nggak ada lah. Itu jawabannya terlalu Emang general. terlalu general sih, tapi nggak mungkin juga guys. Apa yang diinginkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ntar langsung netizen menebak-nebak. Nah ya udah tuh. Jangan-jangan. Oh, gua ngerti. Pasti analisa. Karena itulah yang membuat kehidupan gue berubah. Wow, berarti impactnya segede itu. Segede itu. Iya, gue ngerti. Kepo Saya ngerti. dia. Oke, saya mengerti, tapi mungkin kalian tidak mengerti. Aku juga Biar nggak aja. ngerti. Biarin. Ya aja. Oh, berarti terjawab ya 1-0 poin buat Azol. Mantap. Kita putar lagi. Ya, Siva. Benar. Siva. Armin segan. Enggak ada. Siva. Enggak. Tidak. Biar dong, biar seru. Pilih aja. Kapan terakhir kali Armin nangis? Kayak gue tahu deh. Dia pernah cerita. Semalam ya? Ya,
Kapan? Yang itu nih. Nggak pernah nangis dia. Bohong banget lu. Ini waktu ini. Pas saya operasi. Iya. Kenapa ceritain? Itu itu sedih saya. Lah sedih. Oh, jangan. Lah, cerita. Halo cerita, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang nggak di sini nangis serius. Gue kayak ini sih. Enggak, cerita aja. Kenapa waktu Azab Cerita. kan operasi? Kenapa? Kapan? Operasi. Kenapa? Siapin tisu nggak apa-apa. Kenapa? Enggak. Jadi Waktu Azab operasi. Kok sering tangannya ya? Saya juga putaran. Jadi pas waktu operasi pas saya ngantar ke ikut nangisnya sekarang. Kan lewat nangisnya. baru diungkapin ya. Oh, gemes banget sih. Terus Pas masuk ke ruang merawat ya. Abang masuk ruang rawat nih. Sama dokternya katanya apa? dia nangis beneran. Ya ampun. Jadi, Iya. udah lu ceritain deh. Udah. Jadi waktu itu gue sempat operasi waktu lagi corona. Operasi itu bukan operasi corona ya. Operasi lipoma ada di sini. Sama di dalam perut. Itu ada daging tumbuh di situ. Nah, di situ kan jadi selama sebelum gue 2 tahun itu kita kerja tuh gue sering bareng terus sama Armin kan. Nah, baru kali itu gue di mana dia di mana gitu, dalam arti kayak gue masuk operasi dia nggak masuk gitu, dia nggak nemenin gue. Dari situ nggak tahu sih apa yang terlintas oleh Armin, mungkin dipikirannya aduh mungkin ini hari terakhir bos gue kali ya. Kali ya Gitu. jadi dia sedih di situ. Nangis tuh. Oh, berarti sayang banget. Iya, dong, dia Azab. segitu, sedekat itu. Gemas. Sesayang itu Iya, dia. oh tuh kasihan. Gemes ya. Gemes banget. Gila. Azab sampai kamu gak sama dia lagi, awas ya. Awas ya kamu nangisin dia lagi ya. Awas kamu nangisin dia ya. Kasihan. Oke, Armin cakep. Mantap jawabannya, dapat poin. 1 poin buat Armin. Si poin sih Ini aplikasi. Ini. Udah poin tuh buat apa ya? Siapa yang menang? Iya kan? Oke, Siva Haji. Siva. Jangan. agak Siva dong. Saya kan hostnya, nggak perlu tanya. sih Pak. Jangan. Gue ini. Ya. Jangan curang. Udah, Aku yang jangan pilih nih. dong, kan aku tamunya. Coba ini. Astagfirullahaladzim. Ya, Waduh. ya, Ya nggak parah, enggak. Dikatain nggak parah. Enak aja. Jangan Gak dong. tahu, aku bingung. Aku takut. Serem-serem ya. Saya yang bikin sendiri, saya yang bikin. agak bahaya ya. Makanya Oh ini aja nih. ini Oke. 10. Ya. Ah. Agak. Mm. Tadi dulu gue lupa. Siapa selebriti yang paling kamu taksir? Iya. Taksir harganya. Harganya. Taksir. Orang pertama apa ini? Oh, siapa selebriti yang paling? First celebrity crush kamu apa? Oh iya. Oh, aduh. Indonesia aja deh. Iya, Indonesia dong, biar Ya, seru. Indonesia dong, biar seru. Boleh aja ya. Jangan. Oh. Kan siapa tahu teman sendiri. Siapa tahu Sambet. Enggak. Kesampean. Siapa? Siapa ya? Belum ada bayangan sih. Hah? Belum ada bayar? Masa tidak mungkin. Ada. Ada tapi Sebutkan malu aja. namanya. Ada lah, dia anak salah satu artis zaman dulu juga. Gimana maksudnya? Dia Siapa ya? dia pemain juga, cuma Valerie dia Thomas. anaknya aktor zaman dulu gitu loh. Ini Valerie Thomas, Shalom. Siapa lagi ya? Gimana? Ini udah tua apa masih muda? Masih muda. Oh, masih muda. Itu Valerie Thomas. Anaknya. Shalom. Anaknya lebih spesifik ya, model. Oh, siapa ya? Oh, Siapa Kimi? Udah lah, pokoknya tadi lu juga general. Eva Celia. Ya, aku mah juga suka sama dia. Eva. Oh iya, suka. Ya udah. Iya, emang. Eva Celia. Itu bukan sesuatu yang memalukan kok. Ya, oke. Semua orang suka sama dia. Oke. Terima kasih udah jujur. Respect. 1 poin. Hah? Apaan nih? Salah. Error ya? Error. Oke, kita putar. Allah maha baik. Siva. Yeay. Siva aja yuk. Jangan dong. Pura-pura Siva aja ya deh. Ya. Pura-pura Siva. Pura-pura Siva. Pura-pura sih. Siva. Oke. Kan aku. Nah, Tidak.
biar orang percaya. Pantesan banyak filmnya. Bagus banget actingnya. Gila. Oke. Easy on me. Lagi pilih deh. Ntar kalau saya pertanyaannya ini. Oh yang family friendly ya. Udah senyum udah kebayangin jawabannya ini apa ya? Parah banget. Kok bisa pertanyaan gini? Bikinnya. Astagfirullah. Nah, itu kan buat kita tadinya. Oh iya. Niat ya, Pak. Bikin listnya. Aku nggak bisa bohong orangnya jadi. Aduh. Ah ini aja deh, yang agak aneh aja. Yang agak aneh aja. Apa mimpi yang teraneh yang pernah kamu alami? Oh iya. Mimpi tidur ya? Mimpi ya? terabsurd. Absurd. Kalau ini Aku bukan mimpi aneh sih. Aku lebih ke mimpi paranormal. Aku kan sering didatangin setan. Oh iya? Masa iya? Beneran. Serius? Sampai sekarang? Jadi dia on off gitu mata batinnya. Jadi kayak ntar on ntar off. Jadi bisa ngelihat kasat? Aku bisa komunikasi. Nggak, tunggu, ini serius apa bercanda sih? Kayak bercanda. Beneran. Kenapa sih? serius. Beneran gue kayaknya dibercandain mulu gara-gara ini. Kamu bisa Sangka nggak bercanda. ngelihat di belakang aku ada apa? Ada ini. Itu ada. Oh iya juga sih. Salah juga pertanyaannya. Oh iya, bisa ngeliat kasat. Aku nggak bisa ngeliat kasat, tapi aku bisa merasakan dan itu berkomunikasi sama mereka. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa kita, bukan ojubay bebas. Oh iya, ulang. Terus bahasa apa ya? Bisa diulang nggak? Tadi Iya. ngomong. Terus bahasa apa dong kalau nggak? Oh, Ya, gitu. mungkin apa namanya Bang Azam. Azam pasti tahu maksudnya soal yang gitu-gitu. Ya kan karena di pesantren. Kok ngeliatnya gue? Ngeliat gue serem banget. Takut ya. Enggak. Aku melihat sesuatu yang aneh di belakang. Iya. Yang Oke. kayak nyedot ya. Kalau kayak Ada gitu. penyedot. Wah, itu bisa jadi pembahasan lagi tuh. Berarti udah bisa ngeliat dong di depan situ ada apa? Oh enggak, belum bisa ya? Aku lagi off sekarang Oh, dan lagi aku nggak mau. Ya Allah semoga jangan dulu. Lagi Aku off. capek. Enak Kasihan. juga gitu ya bisa on off ya. Nggak enak. Oh, nggak enak ya? Nggak enak. Capek. Biasa lokasi syuting tuh banyak tuh. Biasanya banyak. Aku sering sih di lokasi syuting kayak gitu-gitu cuman kalau misalkan recently mungkin aku kayak udah tahu gimana cara kontrolnya. Jadi kayak aku udah tahu gimana cara mengkomunikasikannya ke mereka. Jadi biasanya aku kalau ke lokasi syuting aku ngomong kayak tolong ya jangan ganggu, aku pengen syuting, aku capek gitu. Ntar kalau misalkan mau cerita di rumah aja kalau aku udah tidur. Oh jadi dia ikutin ke rumah. Biasanya gitu. Emang Kalau bentuknya misalkan mereka kayak udah deketin banget, kayak mereka nggak mau pergi-pergi, biasanya gitu. Mau bilang. Jadi mereka sering ceritanya dalam mimpi aku. Oh, di mimpi berarti. Di mimpi. Oh. Luar biasa ya mimpinya, mimpi setan-setan. Makanya aku nggak berani tidur sendiri. Oh berarti sekarang itu Gitu dong, sama mama. sengaja. Aku sering entah sama mama atau kayak ada yang nemenin di kamar aku, adik aku atau Adik. siapa. Aku jarang banget sih mau tidur sendiri. Padahal udah lama di rumah itu, tetap aja nggak bisa tidur. Mau di rumah mana pun aku Oh takut iya, karena tidur itu ya, sendiri. itu. Iya. Misalkan aku lagi nginep nih di mana? Aku lagi nginep di luar kota. Aku tidurnya sendiri. Pasti aku video call sama aku. Sama Oh. temen yang tidur. Aku takut. Tapi mama tahu kalau sifat Tahu lah, tahu banget. Orang dulu tuh awalnya kan dari aku SMP. Sebenarnya dari aku kecil. Jadi dari aku kecil tuh banyak suka kejadian-kejadian. Cuman kan mikirnya kayak udah anak kecil kan wajar ya kayak gitu-gitu ngalamin yang kayak aneh-aneh gitu. Terus akhirnya pas aku SMP, dulu waktu masih di rumah lama aku tuh aku mulai ngalamin kejadian-kejadian aneh kayak yang mamaku nggak pernah. Maksudnya ya normal-normal aja hidup gitu loh. Tiba-tiba ada yang aneh-aneh. Jadi aku pas baru masuk SMP tiba-tiba pas lagi lagi di ospek gitu, aku tiba-tiba sakit ngedrop banget, bener-bener yang kayak aku ngedrop terus dibawa ke UKS, tambah ngedrop lagi, demam parah banget, demam tinggi banget gitu-gitu sampai akhirnya pas dibawa pulang. Pokoknya terakhir aku ingat tuh kayak cuman aku dibukain seragam sama mbak aku, terus aku dibawa ke tempat tidur, dibikinin teh, udah habis itu aku nggak ingat apa-apa lagi. Ternyata katanya kayak aku kayak teriak-teriak, matanya putih semua, terus sampai oma sama ibu aku bacain doa nggak berhenti buat aku. Padahal yang aku ingat terakhir itu, terus aku cuma ngeliat
oma sama ibu aku tuh kayak lagi di atas aku, tapi aku kayak lagi jalan di ruangan putih semua aja gitu loh. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, kayak aku nggak berasa aku lagi tidur, kayak aku merasa lagi jalan di ruangan putih semua aja. Kayak aku bisa ngeliat mereka, tapi aku nggak tahu mereka tuh kenapa. Itu kayak kesurupan itu mah, bukan ya? Bukan, ada tuh namanya yang keluar dari tubuh kalau kita Astral projection. projection. Terus habis itu baru aku sering dimimpiin. Aku pertama kali tuh dimimpiin aku lagi jalan, terus aku ketemu nenek-nenek. Nenek-neneknya tuh tiduran gitu di bawah. Terus aku nanya, nenek kenapa tiduran di sini? Bangun ayo gitu. Terus nenek mau minta tolong cariin ini dong, kunci 3 kunci gitu, kunci buat nenek gitu kan. Terus akhirnya aku cariin tuh kuncinya, ada yang di bawah lemari, ada yang di mana, akhirnya udah ketemu semua. Terus aku kasih ke nenek-neneknya, terus dia cuma bilang makasih ya gitu. Terus itu aku bangun. Udah abis itu aku sering ngalamin kejadian yang aneh-aneh sampai kayak aku jadi waktu itu baru pindah rumah, terus aku dimimpiin aku sama adik aku lagi jalan, terus adik aku dikejar-kejar sama Tante Kay. Waduh, itu. Terus abis itu aku kayak ngebantuin nolongin adik aku. Pas aku bangun-bangun di dada aku ada cakaran banyak banget. Pas Terus bangun-bangun? bangun tidur di dada aku ada cakaran banyak banget. Padahal aku nggak melihara Gini-gini kuku. nih? Aku waktu itu masih SMP, aku nggak melihara kuku panjang gitu, enggak. Terus abis itu mamaku kan makin ngerasa ada yang aneh sama aku, terus kayak aku suka gitu deh, pokoknya aneh gitu. Terus mamaku kayak dulu tuh zamannya Twitter waktu itu, kayak belum ada Instagram kan, zamannya Twitter. Terus mamaku kayak nge-DM ini, ada dulu namanya perkumpulan indigo gitu deh di Twitter. Terus dia nge-DM ke situ, dibales, ada namanya Bang Acek, aku ingat. Ditanya, ini kenapa ya gitu, aku soalnya nggak paham yang gini-gini. Terus akhirnya dimintain nomor teleponnya, disuruh foto muka aku saat itu juga, muka aku benar-benar saat itu juga. Terus baru dibacain sama dia, ya Syifa nih ini dia bisa. Terus ada dari bawaan dari uyutnya kalau nggak salah gitu. Terus awal-awal juga masih nggak ngerti tuh, karena abis itu kayak off lama, aku nggak ngerasain apa-apa ya, hidup normal aja. Abis itu ada yang nge-trigger di lokasi syuting, sampai temen aku ada yang kesurupan 6 jam. Oke, sorry. Potong. Triggernya apa? Biasanya macem-macem. Jadi semakin aku rajin ibadahnya, semakin aku puasa, aku sholat malam, biasanya dia ke-trigger untuk aktif lagi gitu loh. Berarti lebih baik enggak usah. Enggak juga. Oh, enggak juga. Itu aku karena kalau aku tanyanya gini sih ke yang bisa gitu kayak itu kan katanya sih karunia dari Allah. Iya. Jadi ya akan semakin tajam kalau kamu ibadah gitu loh. Tapi aku kayak ya Allah, aku nggak mau. Aku capek. Gemes ya gitu Hidup ya. saya udah banyak masalah. Saya nggak perlu ngurusin masalah ini. Arvin kenapa ketawa-tawa? Dia ngomong kayak gitu aja gemes gitu ngomong. Waduh. Lu aja di situ, gimana gue yang sebelahnya? Aduh, Min. Dan itu kan Syifa Dari ya. tadi bang tuh senyum-senyum aja, aku takut deh. Oh, TBL. Jadi menurut Mas Azam gimana Mas? Untuk manusia normal tiba-tiba dia bisa ngeliat? Ini nge-switch-nya jauh ya percakapannya dari lingkungan pertemanan ke goib. Kita ganti dari acara. Gimana Mas? Emang sih kalau bangsa-bangsa jin itu emang ada, emang kita harus iman kan, di Al-Quran juga ada di surat Al-Baqarah ayat gitu yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kan ada dijelaskan. Jadi emang kita harus mengimani bahwa hal-hal yang seperti ghaib itu ada. Begitu. Sebenarnya ada 2 golongan sih, ada jin yang Islam juga, terus ada jin yang kafir. Kalau jin-jin yang Islam itu biasanya dia itu mengajak ke sesuatu yang positif juga gitu. Kalau yang kafir yang ngajaknya ke negatif. Misalkan kita mau sholat diganggu, itu biasanya jin-jin yang kafir. Sering kayak gitu, atau kayak gitu. kadang agar kita jadi was-was, itu juga itu olahnya mereka jin-jin yang kafir. Diwaswisuki sudurinas. Minal jin nanti panas. Oh, orang. Yang mengajak keburukan itu setan apa jin? Yang kenapa? Yang mengajak buru keburukan. sholat gitu. Jadi malah sholat, terus nutupin kuping, itu setan apa jin? Setan juga pasti itu dari setan udah pasti.
kalau jin-jin yang nggak Islam juga kadang seperti itu. Tapi aku juga sering kayak gitu loh, digangguin pas sholat. Mereka emang lebih sering ngegangguin pas sholat. Pas sholat. Itu gangguin gimana? Ayo gini. Jadi kayak biasanya ada yang di rumahku yang di Bintaro dulu itu bandel banget sih si cewek itu. Jadi kayak dia tuh emang bersarang di kamar aku, cuman kayak akunya udah terbiasa sama dia, jadi kayak ya udah selalu aja. Cuman lama-lama makin jahil gitu. Aku lagi sholat asar ya. Iya lagi sholat asar sore. Tapi aku waktu itu lagi sendirian apa gimana gitu. Aku lagi sholat asar di kamar. Jadi setiap aku ngedip itu muka dia di sini aku nih. Terus mukanya tuh nggak indah, mukanya sangatlah berantakan. Jadi aku tuh sampai batal sholat 2 kali. Aku sampai astagfirullahaladzim. Aku sampai ngomong, jangan ganggu, aku mau sholat. Masih kayak gitu. Sampai aku pindah akhirnya. Aku udah ulang, aku pindah. Oh, pindah aku. Maksudnya gimana? Pindah rumah. Pindah tempat. Benar. Pindah. Aku pindah agama. Aku mau lagi Ya sholat. Allah, amin. Enggak. Itu mukanya gimana? Hancur gitu. Dia tuh Cantik. tapi mukanya rusak. Jadi yang aku percaya gini, kan mungkin orang kayak banyak yang jadi intinya kalau ruh orang yang meninggal ya pasti baliknya kalau langsung. Tapi biasanya kayak gitu tuh jangan disalahartikan. Oh iya, itu mah bohong. Cuman jadi apa ya? Kan ada yang namanya korin ya. Ada yang nama korin. Jadi kayak dia merekam kejadian kita selama kita hidup. Jadi dia yang kayak jadi apa ya, kayak proyektornya gitu. Jadi pas ruhnya kita udah diangkat, dia masih ada di situ terus. Dia masih ada di bumi dan dia itu yang jadi dia kayak tergantung amalan orang itu semasa hidupnya gitu loh. Jadi kalau baik, korinnya juga baik gitu. Jadi dia Koreanya siapa? Ada cewek yang Dulu tinggal di situ. Silakan dulu tuh dia udah dari zaman bahala waktu komplek itu masih rawa-rawa gitu, dia kayak di gitu. Jadi gitu. Dan itu dipindahinnya susah banget karena dia nggak mau pindah. Siapa bisa mindahin gitu? Bukan aku yang pindahin, nggak bisa, terlalu kuat. Belum mampu itu kalau mindahin gitu ya? Aku lebih kayak kompromi sih. Aku nggak bisa yang kayak wah aku menarik dia keluar, itu nggak bisa. Baik-baik, aku lebih kayak ngomong. Jadi kalau dia biasanya kalau makhluk yang nggak mau, baru aku minta tolong orang. Oh jadi bisa dikomunikasiin dulu ya? Bisa. Kalau emang dia niatnya cuman pengen cerita, cuman pengen sempat ada juga cerita. Lebih ke cerita mereka seringnya. Curhat. Dulu aku begini gitu. Iya, jadi kayak lebih kayak pernah yang ada kayak dia minta ditemuin jasadnya, katanya belum ketemu. Jadi aku waktu itu lagi lewat di tol Cipularang. Terus kayak aku merasa nih, aduh ya Allah, ini ada apa lagi? Ya jangan dong gitu kan. Terus akhirnya sampai rumah masih berasa. Terus aku kan lagi tidur di kamar om aku. Pokoknya aku kalau udah ngerasa gak enak, aku gak mungkin tidur sendiri. Akhirnya aku tidur di kamar om aku kan sama om aku. Terus sebelum tidur aku udah bilang kayak kalau kamu mau cerita aja, tapi tolong jangan sampai ngeganggu aku ya gitu. Terus udah nih aku tidur, aku ngebalik badan. Terus kan ini kan jadi kayak om aku tidur di pojok sini, aku tidur di pojok sini. Itu tuh dari belakang pas aku balik badan ada yang meluk aku dari belakang gitu. Enak banget. Iya, Itu gimana ya? Salah. Enak banget. Aduh iya. Gua pengen ngebenerin agak susah ya. Iya. Itu namanya. Baru deh gitu Serem dia banget. cerita di mimpi aku gitu-gitu. Tol Cipularang itu yang Bandung itu kan ya? Iya. Udah dia minta tolong untuk cariin Dia jasad. kayak ngasih tahu aku kejadiannya, benar-benar aku dibawa ke situ. Aku dibawa ke tempat itu pada masa itu. Aku ngelihat sendiri kejadiannya gimana, aku ngeliat mukanya dia gimana, bahkan dia nunjukin aku kartu pelajarnya dia. Gila sih. Dia Sedetail itu. Aku sampai sekarang tuh masih keinget kayak gimana dengan detail kayak gimana. Jadi intinya dia minta tolong kayak, jadi intinya dia anak SMA, terus di rape sama beberapa orang, Terus dibuang. dibunuh dan jasadnya dibuang ke pinggir tol Cipularang dan belum ditemuin. Belum ditemuin. Belum ditemuin dan dia tuh minta tolong sama aku, tolong temuin
tolong kasih tahu ke keluarganya ada di sini nih tempatnya gitu. Gimana ya, bukan urusan gue, maaf gitu loh. Nggak mau nolongin. Aku bilang kan kayak aku nggak, maaf kalau ini nggak mungkin bisa aku tolongin, tapi aku bantu doain kamu aja ya gitu. Ya udah dia pergi aja gitu. Dia nggak jawab apa, pelit. Ya gimana Mas Azam menurut pandangan Mas Azam? Gila, kaget gue. Pandangan saya tetap lurus. Dan saya tetap lurus. Ya kalau orang yang mati ya. Iya, mati. Kalau orang yang sudah mati ya sebenarnya ketika dia sudah mati sudah langsung pindah ke alam roh. Jadi yang kadang nakut-nakutin orang atau menyerupai si orang tersebut itu adalah jin. Tujuannya Bukan apa? roh tersebut. Itu tujuannya untuk menyesatkan Menakut-nakuti orang. aja. Untuk menyesatkan orang-orang begitu. Tapi sebagai manusia biasa kita emang takut sih. Tapi ya, sangatlah jujur. Iya kan? Iya. Iya sekarang. Tapi ada suatu waktu loh sih gini. Aku kan emang penakut orang. Enggak takut-takut banget sih. Maksudnya emang takut manusia. Tapi kadang-kadang kalau misalkan emosi kita lebih tinggi dibanding si jin, aku yang marahin jin. Oh gitu. Jadi aku udah cerita kan. Ada suatu waktu aku lagi kamar mandi jam 2 pagi. Menabung lah di sana kan. Menabung. Terus tiba-tiba kan capek banget kerja. Terus tiba-tiba tuh handphone aku taruh belakang. Handphone aku taruh belakang. Terus tutup kloset itu bunyi jedar gitu. Tapi nggak kenapa-napa. Kaget kan aku kan. Udah kaget jam 2. Ya udah buruan nih, gue udah mau kelar nih gitu. Ngomong sama dia di verbalin. Udah tuh udah set. Enggak, aku taruh handphonenya di belakang. Gak lama habis lagi selesai nabung itu, handphone jatuh ke bawah. Air dong. Bau dong. Ya. Air dong. Makin kesel dong. Dia bilang, kan gue udah bilang gue cuma sebentar doang. Gue bilang gitu. Aku marah. udah selesai. Ini gue buruan deh. Udah selesai itu aku tidur. Aku marahin. Terus aku bilang gini sebelum keluar, bisa nggak sih lu ngeganggu gue kalau misalnya gue lagi gini? Gitu. Aku bilang gitu. Terus aku tidur. Pas aku tidur, dibangun di mimpinya itu gini kayak Dipeluk. drink, Iya. kayak laba-laba gitu. Tahu. Nyemplok ke gue terus Dipeluk di belakang. dorong. Gue saking keselnya. Dipeluk dari belakang, enak dong. Oh, mana? Aduh. Jadi gitu. Terus di belakang. Makanya cuma aku marahin sih. Terus waktu 2 kali tuh terus ada lagi jam 4 pagi gitu. Gue lagi tidur. Terus Bingkai dijatuhin. iyalah. Ini di mana? Jatuh di rumah di Tanjung Barat. Jatuh. Sedang kebangun jam 4. Itu kesel banget sih. Lu tau gak sih piala itu susah gue dapetin lu hancurin. Aduh. Terus udah gue tidur lagi bangun udah potong-potong gitu pialanya. Kesel banget. Udah potong-potong. Bikin lagi deh pramuka deh. Aduh. Ya itu sih. Jelas. Tapi Mas Azam ngomong masalah jin nih ya. Ada saya pernah dengar ya. Sebaik-baiknya apa ya? Jin atau sebaik-baiknya jin atau setan itu adalah seburuk-buruknya manusia ya. Nah, Benar itu ya? benar. Berarti kalau kita punya teman jin itu boleh nggak sih, dibolehkan nggak sih, atau kayak maaf ya gitu, kita kayak kadang ada yang punya Teman jin. ngikut gitu loh. Kayak korin-korin gitu gitu. Yang dari buyut-buyut. Pernah dengar Tapi nggak? menurut aku makhluk-makhluk kayak gitu pasti biasanya Dan minta sesuatu. enggak, maksudnya kalau mereka yang ngikut pasti banyak dan ada aja, karena kan ya namanya kita kan hidup berdampingan ya Iya. sama mereka. Jadi kayak ya, kalau mereka ngerasa suka sama kita, mereka terserah mereka aja mau ngikut apa enggak gitu. Cuman biasanya yang salah itu adalah yang nyari, yang nyari untuk kepentingan mereka gitu. Itu yang biasanya berbahaya dan jatuhnya ya musyrik. Iya. Karena minta pertolongan ke mereka, dan itu udah salah banget. Setuju sih. Jangan dicari ya. Kalau bawaan mah ya udah. Karena banyak kasus yang kayak gini loh. Jadi orang ini dulu ngilmu, terus dia kayak bikin perjanjian sama makhluk ini. Terus pasti makhluk itu meminta imbalan kayak tumbal. Dia minta tumbal. Jadi ketika orang itu udah nggak bisa memenuhi tumbalnya, dia diambil ikut sama makhluknya. Tapi kalau
maksudnya kalau di alam sana tuh dia udah nggak diterima, maksudnya jadi rohnya tuh nggak nyampe ke atas, tapi di bumi juga dia dibilangnya udah mati gitu loh, jadi nggak diterima di dua alam. Sian banget. Iyalah Tengah-tengah gitu. Nyangkut. Jadi kayak ya udah. Kalau misterius ya. Kalau Iya, kayak gitu. dari ada beberapa ulama sih, kalau jinnya sendiri yang mau belajar dengan seorang ulama itu boleh. Jinnya yang belajar. Bukannya kita yang berguru kepada jin, tapi jinnya sendiri yang berguru pada ulama tersebut. Iya, Itu boleh jadi banyak. teman. Gitu. Tapi kalau kejadian setan gitu yang saya Tapi kalau kita mencari jin tuh jangan, Iya, tidak minta weh, salah. dianjurkan. Minta weh sesat. Enggak nyari. Iya kan? Saya tuh pernah dari masa di Daep, apa namanya, Damos ya? Dasim. Dasim. Dasim di luar dari golongan jin deh kalau nggak salah. Lebih ke setan ya. Di luar golongan jin. Jadi kalau menurut gue ya, jin itu tuh sebetulnya ada dua, kafir dan muslim. Jin muslim itu kalau misalnya kita lagi sholat dia suka ikutin belakang, makanya kadang-kadang kalau kita sholat Iya, sendiri, gitu. entah itu di musola, di masjid, apa di kamar, itu suka ada yang ikutin belakang, itu jin muslim. Jadi jangan takut. Nah, tapi ada juga jin yang jahil, non muslim nih, yang kafir. Kerjaannya itu kayak suka godain kita biar kita takut. Dalam hati kayak ganggu suara-suara, terus yang kayak mungkin gue tuh ngejatuhin barang, ya, itu tuh jin-jin keselin. Nah itu emang rata-rata tinggalnya sih di kamar mandi ya. 4 lembab. 4 lembab, karena kamar mandi kan emang sumber Kotoran. sumber Biasanya banyak. mereka suka di Tulang. tempat yang tulang terbakar, bekas Pokoknya terbakar. kotor-kotor. Oh iya, terbakar juga. Terbakar. Bahkan ada anjuran juga ketika kita datang ke masjid seorang diri mau sholat jamaah kan, aduh udah nggak ada orang, kita nggak apa-apa niat jadi imam. Oh nanti ada yang Iya. ikut. Kita khusnudon barangkali ada jin muslim yang ikut makmum sama kita. Iya, Itu iya. nggak apa-apa. Oh, Jadi ntar kita dapat fadilahnya berjamaah. Begitu. Oke. Dan itu katanya nggak tahu sih, gue waktu kecil pernah diceritain pesantren. Jadi pernah imam itu sholat, terus dia tuh gede-gede. Kadang cuma jempolnya doang kelihatan. Iya, bentuknya tuh ada yang gede, ada yang kalau misalnya masjid itu cuma ini doang, kakinya doang kelihatan ke atas. Karena kan jin bentuknya beda-beda. Berarti jin juga menyembah Allah. Iya. Ada yang menyembah Allah. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Cakep. Ya udah kayaknya udah mulai ngarung ngidur ya. Iya. Gara-gara Udah mimpi. tenggelam loh. Oke, Iya. sekarang karena udah terlalu jauh, langsung aja truthnya buat Siva deh. Karena dia nggak dapat nih, hoki banget diputar nggak dapat. Terus terakhir untuk Siva ya? Terakhir untuk Siva. Pertanyaan adalah, kira-kira ada nggak sih satu momen yang paling nggak bisa dilupain sama Iki? Aduh, bingung kan gue. Satu momen yang tidak bisa dilupain sama. Oh, waktu berdua sama Iki. Ya selama kenal gitu. Oh, Sama 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 Iki. dia. Atau momen yang paling menyentuh lah gitu. Menyentuh. apa ya? Apa ya? Itu yang Kasih banget. sampai Nyampe. ketika Nyampe. ngobrol tuh sampai nangis gitu. Ada lah pasti. Tapi yang nggak bisa Iya, diceritain. tentang apa? Tentang nggak tahu ya. hidup. Tentang hidup masing-masing. Ini pertanyaan titipan sebenarnya sih. Iya, Dari titipan sini. nih. Lu yang pengen tahu. Nih. Gimana Ini ini? ada lagi satu lagi. Banyak ya. Ini Q&A kita, bukan truth. Oh gini deh. Kalau masalah Iki ya. Apa Bukan gue. yang membuat Siva itu ngelihat Iki itu sesuatu yang berbeda dengan pria-pria yang lain? Cakep. Sebenarnya kalau beda sama aja ya, cowok mah cowok aja. Cuman jangan netizen udah, ih apaan sih Shiva? Kayak gitu doang. Cuman Sama. pasti ada faktor-faktor di dirinya dia bukan yang berbeda, justru kayak yang sesuai sama aku gitu. Karena kalau beda, ya cowok mah cowok aja nggak sih gitu. Sama aja. Iya, boys will be boys. Iya. Jadi yang ngebuat aku mau sama dia ya banyak nilai-nilai di dirinya dia yang sangat aku hargai. Gitu.
gitu. Kayak apa ya? Bingung. Kok gue mikir ya? Kayak Mikir berarti nyari ya. apa ya? Pokoknya ada lah ya. Baik, pokoknya baik. Pokoknya baik ya orangnya. Baik. Ya kan Dan Kak Azam juga kenal nilai-nilai bilang, kehidupannya hampir sama kayak Iki ya. Enggak sih? Apa enggak? Enggak sih. Oh, enggak juga. Sejujurnya aku sama dia Jujur. visi misinya banyak yang berbeda dalam hidup. Partai ya. Iya. Iya. Ya kalau OSIS ini kita bersaing karena visi misinya berbeda. Wow. Oh. Tapi ya udah. Tujuannya satu. Tapi satu tujuan. Tujuannya beda juga. Tujuannya beda. Beda. Jadi gimana ya ngejelasin? Bingung gitu. Jadi intinya jodoh nggak ada yang tahu. Iya, intinya jodoh nggak ada yang tahu. terbaik juga Cuman nggak yang ada. pasti aku apa ya, maksudnya banyak nilai di dirinya dia yang sangat aku hargai dan ya maksudnya kalau orang yang kenal Rizky secara personally pasti tau lah dia orangnya kayak gimana gitu. Jadi ya begitulah, doain aja deh ya. Oke. Ya sih udah pasrah. Jauhan pasar. Tapi kayak Iki semalam ngajakin gue main FIFA. Enggak. Waduh. Oh gitu. Invite. Oh Itu gitu. kemarin apa semalam ya? Oke ya deh. kali. Kemarin malam. Itu Iya tadi deh. turut-turutnya. Nah. Dan boleh nggak saya minta satu turut lagi, Siva? Boleh. ya. Nah, kalau Siva nih turutnya kalau dari saya adalah kalau Siva tiba-tiba punya ngomong-ngomong jin kan, gosok keluar jin tuh. Boleh minta 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Permintaan. Aduh, males ya guys. Oke. Boleh minta 3 permintaan. Kira-kira mau minta apa? 3 permintaan. Pengen ngeliat orang tua aku bahagia terus yang pasti. 1. Itu pengen ngeliat orang tua aku dan orang-orang yang aku sayangin bahagia terus. Oke. Apalagi? Kan nggak boleh minta majin. Enggak. Tuhan deh. Minta sama Allah deh, Allah mengabulkan. Gimana pikirnya bingung minta majin. Iya saja, kita juga ini. Kayak salah nanya. Aku juga bingung mikirnya. Minta bahagia Gila, majin. gila, gila. Berarti kalau misalkan ada 3 permintaan yang benar-benar pasti dikabulkan. Iya, sama Allah. Lo mau minta apa sama Allah? Itu sih yang pertama. Terus yang kedua pengen apa ya? Bingung, pengen enggak sih, karena itu bersifat sementara. Oh, iya. Jadi minta bisa diridhoi aja hidup dan matinya. Masya Allah. Sepanjang hidup dan nanti kalau udah meninggal. Mendapatkan rahmat ya. Itu yang susah soalnya. Iya. Terus Satu lagi. apa ya? Bisa menjadi orang yang membawa kebaikan dan manfaat buat orang-orang lain. Amin ya Allah. Amin. Semoga dijabah. Iya, Amin. semoga semoga Siva juga semakin bisa bermanfaat buat orang-orang sekitarnya. Amin. Semoga bisa menyenangkan orang sekitarnya. Amin ya Semoga Allah. bisa membuat ayah dan ibunya dan keluarganya bangga Amin. dan terus ini Dan apa tuh? Oh, ditanya lagi. Sampai mana tadi? sampai orang tuanya bangga. Oh, semoga semoga bisa beri kebahagiaan untuk orang-orang sekitarnya Syifa, Amin. terus bisa buat orang tua bangga, orang sekitarnya bangga. Amin. Orang-orang yang disayang sama Syifa juga bangga sama Syifa, terus pokoknya Syifa terus Semoga jadi- dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. dan dinaikkan derajatnya. Amin, Amin. amin Allah. Ya, seperti Oke, itu. terima kasih untuk hari ini kayaknya ya obrolan kita yang tadinya ke lingkungan terus kita ke gym, Iya. terus kita ke harapan-harapan yang sangat berbobot. Insya Allah berbobot sih buat kalian untuk menemani sahur kalian. Betul. Sampai ditemani Chris Wah, keras. keras. Chris keras. Terima. Bayar nggak Sob? Karena emang bintang tamu hari ini seru banget. Jadi Iya. kita tuh ngobrol kayak kemana-mana enak aja gitu loh. Kayak ngeliat mukanya enak aja kemana-mana. Hah? Di sebelumnya Ya sebelumnya? enak lah. Juga enak. Ajil Dito. Ajil. Ajil. Oke deh, segitu aja. Semoga kalian juga sedang menikmati sahur. Lanjut sahurnya. Kita di sini mau pamit ya. Saya Agadir Gantara. Saya Oh, saya Rangga Zov. dan Saya Syifa Haju.
dan Armin dan Mas Azam harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.